Puskesmas Tampak Sari 1 tidak lain juga telah untuk memberikan screening kesehatan jiwa pada anak-anak OSIS, terutama mungkin nanti setelah anak mendapatkan screening nanti anak-anak mungkin mengisi kursnya untuk diteruskan nanti dipaskan ke teman-teman di kelas masing-masing. Awal untuk mempersingkat waktu, kami ucapkan selamat datang kepada tim dari Puskesmas Tampak Sari 1. Mohon maaf atas segala kekurangan sarana prasarana yang kami miliki. Tidak berlama-lama untuk waktu sebelumnya kami serahkan waktu kepada tim dari Puskesmas Tampak Sari. Mohon anak-anak silakan berangkat dengan tertib. Nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab silakan bisa bertanya langsung. Untuk itu waktu sebelumnya diserahkan pada tim Puskesmas. Sebelumnya selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nama Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, terima kasih sebelumnya Bapak izin, terima kasih sudah menerima kami dari tim pendidik Puskesmas Tampak Sari 1. Nah, perkenalkan, nama saya Murah Setiawan. Saya sebagai staf keperawatan di Puskesmas Tampak Sari 1, dan di belakang saya ada Dr. Idayu Putuyoni yang sekarang sedang melaksanakan perkuliahan, sedang melaksanakan perkuliahan apa ya? Perkuliahan spesialis kesehatan jiwa. Jadi tujuan kami sini yang pertama yaitu memberikan materi atau penyampaian penyuluhan terkait PPKLP, yaitu luka psikologi. Jadi teman-teman atau adik-adik di sini akan dipaparkan atau disampaikan materi tentang pertolongan pertama pada penyakit atau sakit psikologi. Dan yang kedua nanti ada kuesioner, yaitu berupa Google Form atau link. Nanti saya minta nomornya 1 untuk nanti menyebarkan link ini untuk diisi, gitu ya. Yang untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk mengisi materinya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Masih semangat ya, masih pagi-pagi ya. Ya, terima kasih ya, saya Dr. Dewi sedang mengambil spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Sanglah. Ya, kali ini saya akan memaparkan tentang P3LP. Ada yang tahu nggak P3LP itu apa? Tahu? Pertolongan pertama pada luka psikologis. Oke, kita mulai ya. Nah, apa itu luka psikologis? Itu adalah luka yang terjadi pada emosi, pikiran, atau jiwa seseorang. Ya, itu gejalanya itu biasanya tidak selalu tampak adik-adik ya. Biasanya karena kita kan ada beberapa orang yang suka memendam sendiri tentang masalahnya seperti itu. Jadi memang kadang tidak seperti luka-luka fisik seperti gores atau terjatuh seperti itu kan biasanya pasti ada lukanya. Nah, kalau luka fisik, luka psikis itu dia tidak kelihatan karena biasanya orang-orang itu memendam di dalam hati, terus jadinya ya sakit sih. Nah, ini dampaknya apa aja sih luka psikologis pada remaja itu? Biasanya yang pertama susah konsentrasi, ya. Lalu yang kedua adalah prestasinya menurun. Lalu bisa juga menarik diri dalam pergaulan. Jadi yang biasanya orangnya ceria, aktif, suka bergaul, sekarang tiba-tiba diam diri di rumah, di kamar, nggak mau keluar rumah. Itu salah satu penyebab dari luka dari psikis itu ya. Ya, fisik, apalagi verbal, apalagi iya pintar, apalagi bisa juga dengan bullying emosional. Ya, kalau saya berbullying itu kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Pernah nggak mengalami hal itu?
coba deh. Terus reaksinya gimana? Oke, oke. Kalau bullying yang verbal seperti apa? Ada yang tahu? Bullying verbal itu yang seperti apa? Iya, ada katakan contohnya. Iya. Kamu hitungnya, kok kamu gendut? Kayak gitu ya, itu nggak boleh ya. Walaupun sebenarnya niat kita itu bercanda, ya. Tapi sebenarnya untuk orang yang diberikan kata-kata seperti itu pasti sebenarnya dia sangat sedih. Ya, harapan yang kosong, ada takut dan juga kadang ada yang sampai bicaranya itu tidak tahu. Ya. Lalu yang kedua selain itu adalah kita mendengar. Ya, kita mendengar cerita dari teman kita dengarkan dengan empati, tapi tidak boleh menghakimi. Ya, caranya adalah kita tatap dengan lembut, terus nada kita juga harus tenang. Tanyakan gimana perasaanmu sekarang, apa yang kamu rasakan sekarang, ya. Jangan, setelah misalnya nih teman yang sudah cerita, jangan bilang, biasa aja, atau jangan lebay, nggak boleh kayak gitu. Ya, kita harus empati, kita harus menunjukkan kepedulian kita sama teman, ya. Nah, bisa pakai juga kalimat-kalimat kayak gini. Aku dengerin kamu kok, dan aku ada di sini buat kamu, ya. Tapi jangan sama ini ya, jangan sama lawan jenis ya, itu yang berbeda nanti hasilnya ya. Nah, setelah yang mendengar, kita harus menghubungkan atau melingkan. Ya, jadi setelah kalau memang ada teman-teman yang mempunyai tanda-tanda seperti Bu Dokter bilang tadi, kita harus mencari bantuan. Ya, bisa dari teman terdekat atau yang teman dipercaya, terus juga bisa dari orang tua. Kalau di sekolah bisa dengan guru BK. Ya, kalau memang sudah parah sekali, bisa ke psikolog atau ke psikiater.